Festers. Selamat siang dan selamat hari Selasa. Semoga hari kalian menyenangkan dan berjumpa lagi di I Am Daily News. Kali ini I Am Daily News akan membawakan berita nasional, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam I Am Daily News. Berita pertama ini merupakan kabar duka dari tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 beberapa waktu silam. Dilansir dari kompas.com, pertanggal 25 April 2021, KRI Nanggala 402 ditemukan di kedalaman 838 meter dan terbelah menjadi 3 bagian. Dalam kedalaman seperti itu, sangat kecil kemungkinan ABK dapat diselamatkan dan dinyatakan bahwa para ABK KRI Nanggala telah gugur dalam bertugas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengatakan, escape suit MK11 yakni baju keselamatan awak kapal selam merupakan salah satu barang yang ditemukan oleh Remote Operation Vehicle atau ROV MV Swift dari Singapura. Baju keselamatan itu biasanya disimpan di kotak, namun bisa lepas ketika diambil dari kotak dengan tujuan untuk dipakai. Sehingga, KSAL Yudo menduga escape suit MK11 tersebut memang sempat dikeluarkan namun belum sempat dipakai karena adanya kondisi darurat. Sehingga dengan peristiwa yang mengakibatkan gugurnya para prajurit TNI saat menjalankan tugas, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengatakan seluruh awak kapal akan diberikan kenaikan pangkat sebagai suatu penghargaan kepada para prajurit hiu kencana KRI Nanggala 402 tersebut. Selaras dengan hal ini, kami segenap keluarga besar IM Community mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para keluarga korban yang ditinggalkan karena tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mewajibkan semua perusahaan swasta membayarkan THR bagi para pekerja secara penuh pada tahun 2021. Artinya, tahun ini meski masih di tengah pandemi COVID-19, perusahaan tidak lagi bisa mencicil atau memotong THR seperti tahun lalu. Dilansir dari kompas.com, Country Manager Rumah.com, Marin Novita menyarankan para pekerja yang akan mendapatkan THR untuk berinvestasi seperti membeli rumah. Besaran THR yang didapatkan pekerja berdasarkan Permenaker nomor 6 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 adalah 1 bulan gaji penuh jika pekerja telah bekerja selama 12 bulan atau lebih. Menurut Marin, dengan besaran yang bisa mencapai sebesar 1 bulan gaji penuh tersebut, maka THR sangat potensial dialokasikan sebagai dana tambahan untuk uang muka pembelian rumah. Marin mengatakan, setelah memperkirakan besaran dana THR yang bisa disisihkan untuk membeli rumah, karyawan sebaiknya mulai mencari daerah hunian yang diincar dan menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Pembeli rumah pertama juga akan dimanjakan oleh melimpahnya pilihan properti dengan harga yang bersaing, fasilitas DP rumah 0%, dan pembebasan PPN 100% yang dikeluarkan kebijakannya oleh pemerintah. Menurut Marin, THR sangat potensial dialokasikan sebagai dana tambahan untuk uang muka pembelian rumah. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam I Am International News. Hello everyone, welcome back to yet another episode of the Daily News. I'm your host Clarice and today I have a lot of news for you. Of course, as anyone who has heard of the news, I am also saddened by the Indonesian submarine that was found split in pieces and all 53 crews were declared dead. A missing Indonesian submarine has been found cracked apart on the seafloor in waters of Bali. The military said on Sunday, as it confirmed that all 53 crews were dead. Indonesian military head Hadi Cahyanto, meanwhile, told reporters that all 53 personnel on board have passed,
Authorities said that they have received signals from the location more than 800 meters deep early Sunday morning, and then they had used an underwater submarine rescue vehicle supplied by Singapore to get a visual confirmation. The good news, though, there has been improvements as Japan welcomes Asians' call to halt violence in Myanmar. Japan's top government spokesman on Monday welcomed Asian leaders' agreement on the need to put an immediate stop to the violence in Myanmar, where security forces continue their deadly crackdown on protesters against February's military coup. The 5-point consensus reached at a summit of the Association of Southeast Asian Nations on Saturday is the first step toward improving the situation, Chief Cabinet Secretary Katsunobu Kato told a press conference. Last but not least, for the COVID news, according to Al Jazeera, a news website, crematoriums overwhelmed as COVID cases spike in India. With 352,991 new cases, India's total caseload crosses 17 million, while deaths rise by record 2,812 to reach a total of 195,123. India has set a new global record for a rise in daily coronavirus cases for a 5th straight day, while deaths from COVID-19 also jumped by an all-time high over the last 24 hours on Monday. That is all the news I have for you today. Thank you for listening and stay tuned for more. See ya! Kasus positif COVID-19 bertambah 4.402 orang pada Senin 26 April 2021. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 3.804 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.496.126 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 100.474 orang. Sehingga jika diakumulasikan, kasus aktif di Indonesia saat ini hanya tersisa 6,1% dan sebanyak 91,2% orang telah sembuh dari total kasus keseluruhan. Tentunya jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.